Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Pak Johan. Hari ini Pak Johan akan memberikan video pembelajaran lanjutan dari video pembelajaran yang pertama waktu itu. Sekarang Pak Johan berikan lagi video pembelajaran lanjutan tetap tentang pembahasan Microsoft Word. Apa saja yang akan kita bahas pada video ini? Jangan lupa kalian simak video dari awal hingga akhir nanti. Kemudian apabila yang di rumah mempunyai perangkat pembelajarannya atau mempunyai komputer atau laptop, kalian boleh mempraktekkan di rumah. Tetapi apabila yang belum punya, tidak harus membeli. Cukup kalian melihat pembelajaran dari awal hingga akhir nanti. Dan apabila situasi sudah kembali normal, kita semua akan mempraktekkan bersama-sama di sekolah. Bisa dipahami? Baik, berikut video pembelajaran Microsoft Word. Ketahui, Microsoft Word sendiri yaitu adalah program pengolah kata yang dapat digunakan untuk membuat dokumen, mengedit, dan juga untuk memperbaiki dokumen yang telah kita buat. Antara ini itu mengedit surat, cerita, dan karangan. Sekarang kalian buka Microsoft Word-nya. Setelah itu, nah di sini sudah ada lembar baru, Microsoft Word baru. Pada bab 2 ini kita akan mulai mengetik, yaitu mengetikkan di Microsoft Word. Sebaiknya kita gunakan keyboard virtual, keyboard on screen. Nih, jadi kalian bisa paham atau mengetahui, bisa melihat keyboard, fungsi dari keyboardnya. Nah, di keyboard ini sedikit saya jelaskan, yaitu ada yang berfungsi untuk membuat menulis huruf besar, yaitu ini caps lock namanya. Kemudian di sini huruf, ketika kita akan mengetikkan dengan huruf besar atau huruf kapital, kita klik yang caps lock. Nah, kalau di keyboard asli itu sama, tombolnya caps lock ada di sebelah kiri. Kemudian kita akan membuat karangan. Contoh karangan yaitu ada di halaman 25. Silahkan kalian buka di bukunya di halaman 25, yaitu contoh mengapa terjadi banjir. Nah, langsung saja kita buat karangannya, yaitu kita buat judulnya, ketikkan di sini, mengapa terjadi banjir. Nah, di sini kan ada namanya simbol untuk tanda tanya. Nah, kemudian caranya yaitu kita tekan tombol shift dan juga tombol tanda tanyanya. Nah, untuk membuat tanda tanya itu seperti itu. Kemudian di enter. Untuk enter itu berfungsi untuk memulai halaman baru. Itu langsung kita saja, banjir terjadi karena banyaknya orang yang sampah sembarangan. Kemudian koma. Nah, itu tombol koma itu ada di sini, koma. Kemudian spasi. Misalnya, kita gunakan ini ya. Kemudian spasi ke dalam selokan dan sungai. Di bab 2 ini itu di
yang kita pelajari yaitu cara untuk menyimpan dan juga membuat teks rata kanan kiri, kemudian untuk memberi warna, menebalkan huruf. Nah, di sini di judul ini kan judulnya ini harus ditebalkan. Caranya yaitu kita di blok saja, kemudian klik yang B ini, bold ini untuk membuat atau menebalkan huruf. Nah, kalau yang ini untuk membuat supaya tulisan menjadi miring. Kemudian yang ini ada garis bawahnya. Kemudian lalu bagaimana cara untuk menghilangkannya kembali? Nah, caranya sama, kita blok dulu, kemudian klik yang ini lagi. Nah, itu ada di halaman 29. Kemudian ini adalah font size, jadi untuk berfungsi untuk merubah ukuran huruf. Nah, ini kan 11, jadi 14, maka kan menjadi lebih besar. Caranya sama, kita blok dulu, kemudian pilih. Kemudian di sini ini ada juga ini namanya font atau bentuk huruf. Nah, ini tadi kita menggunakan Calibri. Kita bisa pilih yang ini, Rambia, Tahuma, Arial dan sebagainya, atau yang Latin ini. Nah, Times New Roman. Nah, kemudian ada di halaman, kita langsung ke halaman 36. Nah, di sini di halaman 36 itu dijelaskan adalah tentang mengatur paragraf. Nah, agar paragraf ini bisa memiliki tulisan yang bagus, rata kanan kiri dan sebagainya, maka kita harus mengaturnya. Nah, ini ditambahin dulu ya tulisannya agar lebih banyak lagi. Nah, ini kemudian titik. Nah, titiknya di sini. Kemudian spasi lagi. Nah, kita ketik timbunan sampah akan menyebabkan titik. Nah, ini kita langsung ke halaman, silahkan dibuka halaman 36. Nah, di halaman 36 ini ada namanya ikon-ikon. Nah, ikon yang ini namanya Aligned Left, berfungsi agar tulisannya itu rata kiri. Nah, ya kan, ratanya sebelah kiri nih. Nah, rata. Kemudian ini ada namanya center ini untuk membuat teks ke tengah. Nah, caranya itu untuk merubahnya kita blok, kemudian klik yang ini, ya kan. Jadi teksnya itu di rata tengah. Kemudian yang sebelah sini ini adalah aligned right, yaitu agar teks rata kanan. Nah, kita klik, ya kan, di sebelah kanannya yang rata tulisannya, di sini yang tidak. Kemudian yang ini itu berfungsi agar paragraf rata kiri dan kanan, jadi tulisannya kanan kiri itu sama, rapi. Jadi kebanyakan yang digunakan itu yang ini, yang justify, namanya justify. Nah, kemudian di halaman 37 langsung kita ke cara untuk menyalin teks, yaitu di sini ada fitur copy ini ya, copy berfungsi untuk menyalin salinan huruf. Kemudian ada cut, ada paste. Nah, di halaman 37 dan 38 fitur copy itu berfungsi untuk menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya. Contoh, kita blok dulu cara mengopinya, copy. Nah, ini ya, copy. Kemudian kita enter di bawah ini. Kemudian klik paste ini ya. Paste itu untuk meletakkan objek hasil salinan, ya kan? Nah, ini fungsi daripada copy. Nah, ini tadi fungsi copy. Kemudian
ada fungsi cut yang gambarnya gunting. Nah, kita blok dulu, kemudian pilih yang cut. Ini cut itu berfungsi untuk menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Jadi tulisannya itu hilang. Contohnya kita blok, kemudian cut, ya kan, hilang objeknya. Kemudian kita dipaste lagi, nanti muncul. Itulah fungsi dari cut, untuk menyalin, jadi supaya yang aslinya itu hilang, objek aslinya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menuliskan ini yang banyak, itu tinggal di copy, kemudian dipaste. Di copy satu kali, tinggal di copy misalnya satu kali, copy, kemudian di enter saja, tinggal dipaste, kemudian paste. Nah, nanti jadi banyak ke bawahnya, itu seperti itu. Nah, kemudian di sini di home ini ada namanya fungsi dari font color. Nah, font color ini berfungsi untuk memberikan warna pada huruf. Contohnya, caranya itu sama, kita klik dulu, kemudian klik yang panah kecil ini, cari warnanya kuning, hijau, biru, kemudian merah, bisa ini merah, kemudian ini di sini mau diganti menjadi warna ini, warna hijau, seperti itu ya. Jadi di bab 2 itu di sini membahas tentang membuat dokumen baru, mengatur paragraf, dan juga mengedit teks. Nah, yang tidak kalah penting di sini kita harus belajar cara menyimpan dokumen. Menyimpannya bagaimana? Nah, setelah kita membuat tulisan atau paragraf ini, kita jangan lupa simpan. Caranya klik file. Nah, karena ini dokumen baru harus diklik save as. Kita cari di sini, kemudian simpan di dokumen. Ini sudah ada judulnya, mengangkat jadi banjir, kita klik save. Nah, di atas ini sudah ada nama simpanannya, yaitu yang tadi kita mengangkat jadi banjir. Nah, kemudian ketika kita sudah di klik save as, kita mau menambahkan kata-kata lagi atau tulisan lagi, misalnya, atau kita ingin meneruskan yang tadi itu kan belum selesai, tidak adanya saluran air beberapa, nah, ini ya. Bawahnya beberapa jalan raya akan mengakibatkan air. Nah, karena tadi sudah di save as, maka kita tinggal klik save. Nah, klik save itu bisa diambil dari sini, klik save aja, itu sudah menyimpan. Nah, nanti kita tinggal close saja. Nah, ini yang X ini berfungsi untuk close. Gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan di bab 2 ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi di bab 3. Jadi di bab 2 sudah, nanti kalian bisa pelajari sendiri-sendiri ya, dicoba di rumah. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah video pembelajaran dari awal hingga akhir. Jadi untuk video ini adalah video lanjutan dari pembelajaran yang pertama. Sekarang kita lanjutkan dengan video hari ini, yaitu untuk pembelajaran hari ini. Sekian pembelajaran dari Pak Johan untuk materi TIK kelas 3. Apabila ada kesalahan, Pak Johan mohon maaf. Tetap di rumah dan sehat selalu. Dadah.